Episode 95, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Tunangan William. Hati Jiang Wan bergetar hebat, tangan putihnya mengepal erat memegangi ujung roknya, matanya menatap Su Sueyun dengan tidak percaya, lalu matanya jatuh, dan sudut bibirnya sedikit bergetar. Mengapa ini terjadi? Dia adalah tunangan William. Mengapa William tidak pernah menyebutkannya pada dirinya sendiri? Pada saat ini, hati Jiang Wan sangat bergejolak, dan pikirannya sulit untuk ditenangkan, dia sangat gugup sehingga dia menyesap kopi dan menekan emosinya. Su Suejun tersenyum dingin di sudut mulutnya, mengkhianati harga dirinya, dan melanjutkan, William dan saya adalah kekasih masa kecil dan kami sudah saling kenal sejak kami masih muda. 7 tahun yang lalu, dia pergi tanpa pamit di pesta pertunangan. Tanpa diduga, setelah 7 tahun, dia sudah menikah dan punya anak perempuan. Su Suejun berkata perlahan, setiap kata membuat Jiang Wan merasa seperti orang berdosa. Dia telah mengenal William sejak lama, dan dia masih kekasih masa kecil. Jiang Wan adalah seorang wanita, jadi dia bisa memahami rasa sakit karena pria itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal di pesta pertunangan. Itu adalah penghinaan terbesar bagi seorang wanita. Ya, maafkan aku minta maaf padamu untuk William. Untuk waktu yang lama, Jiang Wan menekan kalimat ini, matanya sudah basah. Semua yang dia persenjatai untuk hancur saat ini. Menghadapi Su Suejun seperti itu, Jiang Wan benar-benar tidak tahu bagaimana memperjuangkannya. Kamu bilang kamu kenal William, apakah dia memberitahumu tentang aku? Su Suejun bertanya. Jiang Wan menggelengkan kepalanya, tidak berani menatap satu sama lain secara langsung, dan angin mengacak-acak rambutnya. Su Suejun menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, tanpa diduga, dia bahkan menyembunyikanmu, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apa maksudmu? Jiang Wan mendengar nada suaranya. Su Suejun saling memandang dengan dingin, dengan tatapan tajam, dengan belas kasihan, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir William seperti dalam hidupmu? Setiap hari tertutup, menanggung sinisme keluargamu setiap hari, dan di matamu dia tidak berguna. Jiang Wan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia memiliki firasat di dalam hatinya, William bukanlah ketidakgunaan yang dia bayangkan. Apalagi belakangan ini, dia sudah banyak berubah. William memberitahuku bahwa keluarganya sedang berbisnis, dia kabur dari rumah, dia memberitahuku tentang hal itu. Jiang Wan ingin kembali, berkata dengan serius, tetapi dia tampak bersalah. Su Suejun tersenyum, senyumnya dilebih-lebihkan, senyumnya sangat dingin. Apakah kamu percaya apa yang dia katakan? Su Suejun berkata, jika aku memberitahumu bahwa restoran ini milik keluarga William, apakah kamu masih percaya apa yang dia katakan? Restoran ini milik keluarga William. Bagaimana mungkin? Ini adalah restoran bintang utara, hanya 17 di negara ini. Asetnya akan ratusan juta. Alis Jiang Wan mengerutkan kening, dan hatinya sangat gugup dan bingung. Apa yang disembunyikan William dari dirinya sendiri? Su Sueyun melanjutkan dengan lemah, sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti William. Aku benar-benar tidak tahu apa kualifikasi seorang wanita sepertimu untuk menjadi layak dari William. Ejekan dan ejekan tanpa henti. Kepala Jiang Wan terkubur lebih rendah, dan air mata di matanya juga jatuh seutas, maaf, saya akan ke kamar mandi. Jiang Wan dengan cepat berlari ke kamar mandi, lemah sampai menangis, dan melambat selama beberapa menit. Dia merias wajah sebelum dia keluar dan terus berbicara dengan Su Suejun secara langsung. Su Suejun dapat melihat bahwa Jiang Wan telah menangis, dan ekspresi arogan di wajahnya tetap tidak berkurang. Dia melanjutkan, Jiang Wan, kamu hanyalah mainan untuk William dalam 7 tahun ini. Apa yang kamu lakukan di rumahnya? Aku bahkan tidak tahu siapa William, kamu masih mengatakan kamu mengenalnya dengan baik. Apakah kamu masih berpikir William mencintaimu? Aku, Su Suejun, adalah masa depan William. Aku memiliki apa yang aku miliki, tetapi kamu tidak. William dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Aku tahu segalanya tentang dia, dan kami memiliki kontrak pernikahan. Bahkan jika dia pergi tanpa pamit, kontrak pernikahan masih ada. Jiang Wan, kamu harus ceraikan William, apa yang Anda inginkan, saya dapat memberikannya. Su Suejun kalimat yang mengatakan, memaksakan semakin agresif. Dia mengeluarkan kartu hitam dari tasnya dan berkata, ada 30 juta di sini. Selama kamu menceraikan William, akan ada 30 juta.
Jiang Wan memegang rok itu dengan erat, mengangkat kepalanya, wajah yang sangat serius, mengatakan, Nona Su, terima kasih untuk menceritakan semua ini, tapi saya dapat memberitahu Anda, William adalah suami saya, ayah dari anak saya adalah Kiki, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan meninggalkan dia, kata bagaimanapun. Jiang Wan bangkit dan keluar dari restoran ini dengan membawa tas. Su Suejun duduk di kursi, menghadap angin malam, melihat ke gedung tertinggi di kejauhan. Seng Ding Group bergumam pada dirinya sendiri, Jiang Wan, tahukah kamu bahwa bahkan gedung itu milik William, bagaimana wanita bodoh sepertimu bisa layak untuk William? Setelah itu, Su Sueyun dengan dingin mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan berkata dengan nada dingin, sudah lebih baik, aku tidak ingin meninggalkan pegangan. Di telepon, suara laki-laki yang muram menjawab, Nona Su, jangan khawatir, kamu benar-benar cantik dalam melakukan sesuatu. Saudara-saudara harus mengotori dia malam ini. Su Sueyun langsung menutup telepon, matanya menunjukkan kemarahan. Jiang Wan, jangan salahkan aku karena melakukan ini. Kamu tidak boleh bersama William, dia milikku. Selama saya bersama William, saya akan menghancurkannya sendiri. Di sini, Jiang Wan berjalan turun dari lantai atas dengan lemah dan kesepian, air mata berlinang terus-menerus. Mengapa William menyembunyikannya dari dirinya sendiri? Dia merasakan sakit hati dan penipuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiang Wan bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya mainan William. Su Sueyun merasa terlalu kuat untuknya, dia sama sekali bukan lawan-lawannya. Apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus menghadapi semua ini? Jiang Wan merasa lelah dan berjalan tanpa tujuan. Pada saat inilah juga beberapa orang yang tampak bajingan mengikuti Jiang Wan dari dekat. Mereka sudah menerima sinyal dan telah menunggu di lantai pertama untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka saling memandang bersiap-siap dan dengan cepat berjalan menuju Jiang Wan. Cantik, dia terlihat bagus, dia putih dan cantik dengan kaki yang panjang. Ini makanan saya. Kenapa kamu tidak memiliki seorang pria untuk menemanimu? Apakah kamu ingin minum-minum dengan saudara-saudaramu? Haha, Brother Tao, wanita ini terlihat baik tidak buruk, aku bisa bermain dengan kaki ini selama 3 tahun. Petik 2. Sayang sekali, wanita cantik sebesar itu benar-benar menangis, yang mengganggumu, beritahu saudara laki-laki memotongnya untukmu. Beberapa bajingan mengikuti Jiang Wan, tidak menghentikan pelecehan verbal, dan bahkan mencoba menarik Jiang Wan ke dalam ruangan. Melewati banyak pelanggan dan pelayan, mereka sangat marah melihat adegan ini, tetapi mereka takut untuk mengatakan apa-apa. Para penjahat itu adalah gangster terkenal di sini, dan saya tidak tahu berapa kali mereka ditangkap. Namun, masih ada orang yang menginginkan pahlawan untuk menyelamatkannya, tetapi tujuan mereka tidak sederhana. Apa yang kamu lakukan, biarkan dia pergi dan keluar dari sini. Seorang pria berjas menunjuk dan berseru. Salah satu berandalan melirik pria berjas itu dengan jijik, lalu melangkah maju dan menendang perutannya, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Tidak melihat orang itu berbisnis. Bagaimana kamu percaya diri? Berani menjadi pahlawan untuk menyelamatkan wanita ini. Mencari mati. Pria berjas itu juga orang asing, dan dia langsung ditendang, memegangi perutnya dan mengerang, dengan keringat dingin di kepalanya. Banyak orang lain yang ingin membantu, semuanya lari ketakutan saat ini. Hei, cantik, ayo pergi, bermain dengan beberapa saudara, dan buatmu nyaman. Pemimpin geng itu meletakkan tangannya tepat di bahu Jiang Wan. Jiang Wan berbalik ke samping, dengan ekspresi ngeri dan dengan marah berkata, minggir. Jangan sentuh aku. Oh, kamu masih wanita suci, aku suka temperamen ini, aku tidak tahu apakah kamu di tempat tidur, kamu juga sangat suci. Jiang Wan dengan wajah cemberut, ada 5 orang di pihak lain. Dia adalah wanita lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia tidak akan membiarkan pihak lain menghina dirinya sendiri seperti ini. Dia membanting tasnya dan berteriak keluar. Pergi. Pop. Rantai tas menghantam langsung ke wajah saudara laki-laki Tao yang terkemuka, dan tanda merah darah dibuat. Saat itu saudara Tao sedang marah, menyentuh wajahnya, dan berteriak dengan marah, kuda lumpur rumput. Gadis bau, muka tanpa malu-malu. Jepret. Ketika saudara Tao berdiri, dia menamparkan wajah Jiang Wan. Tamparan ini menamparkan Jiang Wan langsung jatuh ke tanah, membenturkan kepalanya ke dinding, dan orang itu jatuh ke tanah dengan lemah. Beberapa penjahat saling memandang dan tertawa. Sial, wanita bau ini harus pergi bersama saya. Aku akan melihat bagaimana kamu di tempat tidur. Saudara Tao menyeringai dengan cabul, dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan linglung, lakukan, masukkan ke dalam ruangan, bawa. Ingatlah untuk mengambil gambar yang jelas.
Mendengar kata-kata ini, Jiang Wan memucat ketakutan ketika dia melihat bajingan berjalan ke arahnya, dan dia terus berjuang, jangan, suamiku ada di sini, dia tidak akan melepaskan kalian. Jiang Wan hanya memikirkan William sekarang. Jika dia dikotori oleh orang-orang ini, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Suamimu. Hanya suamimu yang sampah, yang terkenal sampah, dan ingin menyelamatkanmu. Orang-orang, di mana mereka? Saudara Tao tersenyum dingin, memiringkan lehernya dan menunjuk ke saudara-saudara. Lepaskan aku. William. Jiang Wan berjuang mati-matian memanggil William, sialan. Saudara Tao menamparkan wajah Jiang Wan dengan keras, membuatnya pusing dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, William buru-buru bergegas ke restoran dari luar ketika dia melihat pemandangan di depannya, matanya terbelah, dan amarahnya pecah, yang bisa membakar restoran. Lepaskan dia. Raungan keras membuat aula berdengung. William melihat penampilan Jiang Wan, matanya merah, dan dia bergegas ke depan, menangkap dua penjahat, meninju mereka satu persatu, dan membanting mereka tepat di wajah mereka. Setelah itu, ia membanting dan menendang pinggang Natao, langsung menendang lawannya ke depan, menggedor, dan mencium tanah, hidup dan mati tak menentu. William dengan gemetar memeluk Jiang Wan, dan melihat luka di wajah Jiang Wan, niat membunuh yang tak terhentikan benar-benar menelan seluruh restoran. William, apa yang dia katakan itu benar. Dia tunanganmu. Jiang Wan bersandar di lengan William, gemetar air mata dari sudut matanya mengalir tanpa suara seperti mutiara yang pecah. Dia mencengkeram tangan William dengan erat, wajahnya penuh air mata, dan dia berkata sedih, tolong William, katakan padaku, siapa kamu? William menarik napas dalam-dalam dan melihat dengan lembut. Beralih ke Jiang Wan, dengan sungguh-sungguh berkata, oke, aku akan memberitahumu. Bersambung.